I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and ride on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Syuhada dan Saya Muhammad Yusuf. di sini kami akan memenuhi tugas dari Bapak Budi Ardianto selaku dosen pengampu Hukum Laut Internasional kelas D. Di sini kami akan membahas tentang perairan pedalaman atau juga disebut dengan internal water. Yuk simak penjelasannya. Apa itu hukum laut internasional? Hukum laut internasional adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur hak dan kewenangan suatu negara atas kawasan laut yang berada di bawah yurisdiksi nasionalnya atau national jurisdiction. Seperti yang kita ketahui bahwa lautan itu lebih luas dibandingkan dengan daratan. Hampir sekitar 70% bumi kita ini terdiri dari lautan, yang artinya lautan itu sangat luas. UNCLOS membedakan wilayah laut dalam 8 rezim, yaitu perairan dalam, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, laut bebas, landas kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal dan perairan yang berada pada arah darat dari garis tersebut dinyatakan sebagai perairan pedalaman. Dalam keadaan-keadaan tertentu dapat digunakan garis pangkal yang lain yang akan menimbulkan perairan pedalaman. Di dalam perairan kepulauan, untuk menetapkan batas perairan pedalaman, pemerintah Indonesia dapat menarik garis-garis penutup pada mulut sungai, kula, teluk, anak laut, dan pelabuhan. Partiana menyatakan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan pada sisi dalam garis pangkal normal. Apabila pada pantai yang garis pangkalnya hanya diterapkan garis pangkal normal, maka tidak akan terdapat laut pedalaman, yang ada hanyalah perairan darat, yaitu bagian perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal normal. Kemudian, perairan pedalaman atau internal water berlaku adanya hak lintas damai atau right of the Inox Passage bagi kapal-kapal niaga asing jika perairan pedalaman ini terbentuk karena adanya penarikan garis pangkal lurus. Wah, sangat menambah wawasan ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu perairan pedalaman. Dalam pasal 8 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Selanjutnya, menurut pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Gimana nih teman-teman? Sampai di sini sudah jelas kan apa itu perairan pedalaman? Kalian tahu tidak perairan pedalaman di Indonesia terdiri atas apa saja? Yuk simak. Perairan pedalaman Indonesia terdiri atas laut pedalaman dan perairan darat. Yang pertama, laut pedalaman. Menurut pengertian undang-undang ini adalah bagian laut yang terletak pada sisi darat dari garis penutup pada sisi laut dan dari air rendah.
Kemudian yang kedua adalah perairan darat. Perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisa darat dari garis air rendah. Kecuali pada mulut sungai, perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai. Nah, teman-teman, tidak terasa materi kita udah berakhir loh. Semoga materi yang kami berikan bisa menambah wawasan bagi kalian semua ya. Dengan ini berakhirlah video ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.